got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got dirty old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurnya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Mutamam MED selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan kelas B dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lutfia Maulidia dengan NIM 2121031. Di sini saya akan melaksanakan tugas yang telah diberikan Bapak dosen berupa video ceramah berdurasi 30 menit yang ada pada lingkup manajemen pendidikan. Pada kali ini saya akan mengambil materi yang bertemakan peran masyarakat dalam manajemen pendidikan Islam. Langsung saja kita menuju materi. Nah, kalau kita berbicara tentang eksistensi lingkungan pendidikan dalam lembaga pendidikan Islam, keduanya memiliki arti yang sangat berkaitan dan tak terpisahkan. Mengapa? Karena keduanya mempunyai visi misi dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan Islam di sini adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi di sekeliling kita, di sekeliling proses pendidikan itu sendiri. Seperti yang kalian tahu, ada manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda mati lainnya. Nah, keempat kelompok ini berperan penting dalam rangka usaha setiap siswa atau mahasiswa itu sendiri untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Tetapi manajemen pendidikan sendiri itu lebih menaruh perhatiannya kepada yang berwujud manusia, kita ini, ya seperti masyarakat contohnya. Nah, seperti diketahui bahwa tugas manajemen itu kan antara lain adalah mengintegrasikan sumber-sumber pendidikan dan memanfaatkannya seoptimal mungkin. Jadi sumber-sumber pendidikan ini itu dapat saja diambil dari lingkungan sekolah atau kampus, bisa berupa keempat kelompok tadi. Namun sumber-sumber pendidikan itu biasanya secara langsung ditangani oleh guru-guru dalam usaha mereka meningkatkan proses belajar mengajar masing-masing. Dan manajemen tadi hanya menaruh perhatian dan hanya terpusat kepada kelompok manusia itu sendiri atau masyarakat beserta lingkungannya. Sebab hanya masyarakatlah yang bisa diajak berbicara tentang hal-hal yang menyangkut pendidikan, terutama menunjukkan binatang, nah ya tentunya ya pasti, terus tumbuh-tumbuhan dan benda-benda mati apa saja yang ada di sekitar mereka yang bisa dipakai bahan untuk belajar. Jadi manusia itu karena punya akal tentunya ya, jadi mereka tuh bisa berguna untuk mengajarkan kita tentang berbagai hal yang ada di sekitar kita. Dan anggota masyarakat inilah teman manajemen yang bisa diajak merencanakan, mengkoordinasi, bahkan dapat ikut mengontrol jalannya pendidikan itu sendiri. Kemudian apa sih hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat itu sendiri? Mengapa dalam manajemen pendidikan itu sangat menaruh perhatian besar kepada kelompok masyarakat?
Ya, jadi lembaga pendidikan adalah lembaga yang dibangun di atas cita-cita masyarakat, sehingga segala program-program yang ada di suatu lembaga, mulai dari program satuan pelajar sampai program umum institusi, harus diketahui dengan jelas oleh peserta didik dan masyarakat sekitar. Mengapa? Karena hal ini sangat penting agar tidak terjadi keresahan peserta dan pengguna pendidikan pada saat dan sesudah terjadi proses pendidikan. Di samping itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam mendukung kesuksesan program-program yang telah disusun oleh pihak-pihak lembaga pendidikan. Mungkin bisa dikatakan bahwa organisasi pendidikan merupakan suatu sistem yang terbuka sebagai sistem terbuka. Berarti, maksudnya ini lembaga pendidikan selalu mengadakan kontak hubungan dengan lingkungannya yang disebut suprasistem. Kontak hubungan ini dibutuhkan untuk menjaga agar sistem atau lembaga tidak mudah mau. Sejalan dengan konsep tersebut, pemerintah menyediakan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Jadi bukan serta-merta hanya tanggung jawab pemerintah saja. Namun seruan ini mengisyaratkan bahwa lembaga pendidikan hendaknya tidak menutup diri. Jadi jangan selalu tertutup, karena agar pihak luar itu bisa tahu yang ada di dalam lembaga pendidikan tersebut. Jadi kemudian mengadakan kontak hubungan dengan dunia luar, yaitu orang tua tentunya dan masyarakat sekitar sebagai teman penanggung jawab pendidikan. Dengan kedua kelompok inilah sekolah atau perguruan tinggi bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan yang muncul dan kemudian bisa memajukannya. Kontak ketiga, partner di atas terus dibangun agar tidak terjadi saling menyalahkan jika terjadi ketidaksesuaian antara konsep dan usaha pendidikan dengan cita-cita atau harapan dari masyarakat. Jadi kalau ada nih peristiwa yang tidak diinginkan, seperti kayak contohnya banyak kan anak remaja itu ikut tawuran, geng-geng motor, atau kenakalan-kenakalan remaja lainnya, itu jangan hanya menyalahkan pihak-pihak tertentu seperti pihak mungkin Depak atau Diknas saja, tetapi pihak lain juga harus mengintrospeksi dirinya masing-masing. Seperti kelompok orang tua mungkin ada masalah di keluarganya atau mungkin pada teman-temannya atau seperti apa, itu juga harus perlu diperhatikan. Jadi ketiga kelompok tersebut harus satu langkah dalam sikap membangun pendidikan yang ideal. Kemudian tidak diragukan lagi bahwa lembaga pendidikan yang sukses itu ya pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan segala tujuan-tujuannya, serta memberikan solusi dalam menghadapi masalah-masalah sehari-hari. Jadi untuk mengarah ke situ, lembaga pendidikan Islam harus menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Dan itu penting karena lembaga pendidikan itu merupakan pelaksana program pendidikan yang berada di bawah pengawasan masyarakat. Mereka ikut serta dalam menilai mutu pendidikan yang dijalankan oleh suatu lembaga pendidikan, atau dengan kata lain bahwa ada hubungan untuk saling memberi dan saling menerima. Lalu adakah partisipasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap kualitas mutu pendidikan kita ini? Partisipasi masyarakat dalam pendidikan di sekolah atau dimanapun itu, sekalipun di perguruan tinggi, untuk negara yang masih berkembang seperti Indonesia, belum nampak perhatian mayoritas masyarakat terhadap suatu pendidikan. Jadi belum terlihat kontribusi yang mereka lakukan terhadap pendidikan.
apalagi ikut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan tersebut. Hal ini disebabkan karena banyak warga masyarakat yang belum paham akan makna suatu lembaga pendidikan. Terlebih bila kondisi sosial ekonomi mereka itu rendah, jadi mereka ya hampir tidak menghiraukan pendidikan-pendidikan yang harus ditingkatkan mutunya seperti itu. Pusat perhatian mereka ya hanya pada kebutuhan dasar kehidupan mereka sehari-hari saja, seperti kebutuhan pokok, kebutuhan pangan, sandang, dan lain sebagainya. Sebenarnya, usaha untuk melibatkan masyarakat dalam dunia pendidikan itu sejalan dengan prinsip demokrasi penyelenggaraan pendidikan yang mendorong memberdayakan masyarakat dengan memperluas partisipasi dalam pendidikan yang meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan itu sendiri. Kemudian dalam rangka melibatkan peran serta warga masyarakat dalam pembangunan pendidikan di sekolah atau di perguruan tinggi, sudah sepatutnya para manajer pendidikan ini melalui tokoh-tokoh masyarakat berperan aktif mengunggah perhatian mereka. Jadi para manajer misal tuh bisa kayak mengundang para tokoh-tokoh ini untuk membahas bentuk kerjasama dalam meningkatkan suatu pendidikan. Dalam pertemuan itu nanti bisa mereka untuk bertukar pendapat, pikiran, kemudian menemukan alternatif peningkatan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Keputusan diambil secara musyawarah untuk memperoleh alternatif yang baik tentunya. Komunikasi tentang pendidikan kepada masyarakat tidak cukup hanya dengan informasi verbal saja. Informasi itu perlu dilengkapi dengan pengalaman nyata yang ditunjukkan kepada masyarakat itu sendiri agar nantinya timbul citra positif tentang pendidikan di kalangan mereka. Jadi pendidikan itu ternyata baik ya untuk kalangan penerus generasi selanjutnya. Jadi masyarakat akan lebih memperhatikan hal tersebut. Masyarakat pada umumnya memang ingin bukti nyata sebelum mereka memberi dukungan terhadap sesuatu. Begitu pula hanya dengan pendidikan, mereka juga ingin minta buktinya nih. Jadi hal ini perlu diusahakan oleh para manajer pendidikan, misalnya lewat pameran setahun sekali. Nah itu kan bisa untuk memperkenalkan pendidikan di Indonesia kita ini. Jadi bisa melalui tema pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian bukti nyata yang lain sudah dilakukan untuk meningkatkan citra masyarakat terhadap pendidikan, yaitu kemampuan para siswa seperti menjawab pertanyaan dalam acara cepat tepat dalam televisi itu kan ada ya, kayak Family 100 seperti itu. Kemudian piagam-piagam yang diserahkan kepada beberapa siswa sebagai bukti kemampuan mereka pada bidang-bidang tertentu. Jadi ya masyarakat mintanya bukti nyata, bukti bahwa ternyata pendidikan itu bisa mencerdaskan anak-anak mereka, bisa memajukan ekonomi mereka dan lain sebagainya. Jadi ya masyarakat cuma pengen itu bukti, bukan yang lain gitu, bukan hanya omongan saja. Kemudian beberapa faktor yang ikut membuat warga masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi. Jadi ada nih faktor-faktor yang mendukung. Hal yang paling menarik bagi masyarakat adalah bila lembaga pendidikan itu sendiri sanggup mencetak lulusan yang siap pakai. Jadi lulusannya itu nggak sembarangan gitu ya. Mereka memang memiliki kualitas terbaik dan sebagai tenaga menengah maupun sebagai tenaga
ahli, tidak membutuhkan latihan lagi sebelum bekerja, melainkan secara langsung dapat melaksanakan pekerjaan dalam bidangnya masing-masing. Nah, keadaan seperti ini tidak hanya disambut gembira tentunya oleh konsumen pemakai tenaga kerja saja, tetapi juga oleh para orang tua. Jadi kan pasti ya, orang tua itu kan pasti kalau anaknya menjadi lulusan terbaik, anaknya mendapatkan pekerjaan yang layak dan bagus, itu pasti orang tua itu kan merasa bangga. Jadi itu butuhnya tuh bukti nyata, dan itu tergantung pada kita sendiri, para orang tua, yang bagaimana kita juga bisa mengontrol ketika mereka sedang berada di rumah. Sebab mereka umumnya menghendaki putranya untuk cepat bekerja. Untuk mewujudkan lulusan seperti ini memang merupakan tantangan berat nih bagi para manajer pendidikan. Jadi bukan hal yang gampang ya untuk mencetak lulusan-lulusan terbaik itu, tapi biasanya imbalannya itu dari warga masyarakat itu cukup besar. Mereka secara antusias akan mendukung lembaga pendidikan bersangkutan baik secara moral maupun material. Kadang kalanya nih, sebelum para mahasiswa itu nanti tamat atau lulus, beberapa di antara mereka sudah dipesan oleh konsumen. Jadi biasanya kan ada ya, oh ini memiliki skill di atas rata-rata. Biasanya tuh langsung kayak di record gitu kan, nunggu dia lulus terus langsung masuk kerja aja, itu kan biasanya ada. Nah, melihat kondisi seperti itu, ini sudah tentu bagi para orang tua mahasiswa bersangkutan sangat antusias sekali ya, sangat senang. Makin banyak orang tua dan konsumen yang merasakan kepuasan itu, makin banyak dan makin besar para partisipasi dari masyarakat terhadap lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi di Indonesia, walaupun garis besar aktivitas pendidikan beserta metode kerjanya sudah diberikan oleh pemerintah pusat, tidak berarti tidak ada yang perlu dipikirkan oleh para manajer pendidikan bersama tokoh-tokoh masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. Jadi semuanya itu berperan penting, memiliki perannya masing-masing. Nah, aspek-aspek kedaerahan yaitu pemenuhan aspirasi dalam peningkatan pengembangan daerah dan penyesuaian dengan kondisi daerah adalah medan utama yang digarap oleh pemikiran dan pelaksanaan bersama para lembaga pendidikan dengan masyarakat. Sementara itu, realisasi aktivitas-aktivitas yang ditentukan oleh pemerintah pusat pun tidak bisa lepas dari partisipasi masyarakat bila menginginkan hal yang lebih sempurna. Nih, contohnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan itu diantaranya, yang pertama itu kita sering mendengar bahwa masyarakat memiliki tugas untuk mengawasi perkembangan pribadi individu dan proses belajar putranya. Jadi seringkali untuk setelah selesai pembelajaran, pulang ke rumah, jangan ditanya hal macam-macam, tetapi bagaimana sekolahnya tadi, apakah ada kesulitan dalam belajarnya kah, atau bagaimana. Jika ada kesulitan, maka carikanlah solusi untuk anak tersebut bisa memahami dan lebih meningkatkan belajarnya. Mungkin bisa dengan cara daftarkan anak itu ke sekolah yang tidak formal seperti les-lesan ataupun guru privat lainnya dan lain sebagainya. Kemudian menyediakan fasilitas belajar di rumah dan membimbing putranya agar giat belajar. Jadi itu penting sekali ya. Jadi penting sekali untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang terpenuhi di rumah, karena ketika anak sedang belajar di rumah, minat belajar anak itu kan kadang naik turun ya. Jadi ketika fasilitas itu ada dan terpenuhi semua seperti wifi, tempat belajar ringan, dan mungkin
anak akan eh, lebih lebih minat lebih memiliki minat untuk belajar di rumah, dan menurut dia rumah itu adalah tempat yang paling nyaman untuk ketika dia belajar, untuk ketika dia untuk ketika dia memahami pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah gitu. Dan kemudian pengawasan orang tua juga sangat berperan penting, karena terkadang ketika anak itu masih dalam masa peralihan ya, terutama seperti dari anak-anak ke menuju dewasa, terkadang anak itu tidak fokus dalam apa yang sedang dia kerjakan itu ketika dia sedang menjalankan tugasnya, tetapi dia melihat misal temannya itu justru jam pas saat jam itu temannya itu malah bermain dulu, atau mereka sedang berkumpul. Nah, kita ingatkan kepada anak-anak kita melakukan pengawasan kepada anak-anak kita, kamu kerjakan tugas dulu, kemudian setelah kamu kerjakan tugas silakan untuk bermain, tidak apa-apa. Nah, itu tuh sangat penting, makanya pengawasan orang tua itu. Kadang juga ada anak-anak yang disuruh belajar, tetapi mereka tuh sebenarnya nggak belajar, mereka hanya main game gitu ya, main game sampai larut, sampai besoknya lupa untuk mengerjakan tugasnya. Jadi itu pentingnya sekali pengawasan orang tua, apalagi kalau sedang mencari informasi di media sosial seperti Google ya gitu ya, referensi yang ada di Google itu juga kita harus pintar-pintar untuk sebisa mungkin jangan lepas dari pandangan, karena kadang ada fitur-fitur yang memang tidak baik untuk dilihat oleh anak seperti itu. Jadi belum waktunya, namun dia melihat fitur-fitur tersebut itu tidak baik bagi perkembangan intelektualnya. Mungkin itu. Lalu dalam usaha membina hubungan dan kerjasama antara lembaga-lembaga pendidikan dengan masyarakat, itu sudah ada beberapa badan yang dapat membantu para manajer pendidikan itu sendiri. Jadi ada yang membantu nih. Nah, badan-badan itu biasanya ada badan penyantun, badan pembantu penyelenggaraan pendidikan atau yang biasa kita kenal dengan BP3, dan yayasan pendidikan. Dewan penyantun itu bergerak di perguruan tinggi, kemudian BP3 itu bergerak di sekolah-sekolah dan yayasan. Pendidikan bisa di perguruan tinggi, bisa juga di sekolah yang berstatusnya itu swasta. Dewan penyantun adalah suatu badan yang anggota-anggotanya itu terdiri dari beberapa tokoh masyarakat yang meraih minat terhadap pendidikan. Dalam batas-batas tertentu nih, dewasa ini dapat mencampuri urusan perguruan tinggi, sehingga nantinya ia memiliki data atau informasi yang jelas. Atas dasar data atau sebuah informasi inilah dewan mampu berkomunikasi dengan para manajer perguruan tinggi dalam usaha memecahkan masalah-masalah pendidikan yang sedang dihadapi. Nah, tugas utama Dewan Penyantun itu tidak lain dan bukan adalah menjadi penghubung antara perguruan tinggi dengan masyarakat. Masalah-masalah yang ada di perguruan tinggi yang berkaitan atau yang dapat dikaitkan dengan masyarakat nantinya akan dibahas bersama antara para manajer dan anggota-anggota dewannya, kemudian ditangani oleh dewan untuk direalisasi.
pada anggota-anggota masyarakat. Nah, nanti isi masalah itu bermacam-macam nih, sesuai dengan jenis-jenis partisipasi yang diharapkan dari masyarakat. Badan pembantu penyelenggara pendidikan sebagai badan yang membantu pelaksanaan pendidikan di sekolah. Anggota-anggotanya diambil dari para orang tua siswa yang aktif biasanya nih, atau bersedia duduk dalam badan itu. Jadi kalau ada yang mau bersedia ya silahkan masuk, tidak apa-apa. Nah, kemudian tugas badan ini hampir sama dengan tugas dewan penyatu nih. Apa? Yaitu membantu sekolah agar proses belajar mengajar para siswa menjadi lebih lancar, terutama yang berkaitan dan yang dapat dikaitkan dengan masyarakat. Namun, menurut pengamatan kegiatan badan ini, sebagian besar baru pada usaha pengumpulan dana dan mewujudkan dana itu menjadi barang-barang atau bangunan untuk keperluan sekolah. Berbeda dengan kedua badan tersebut, Yayasan Pendidikan tidak mengkhususkan diri membantu para manajer dalam mengadakan kontak atau kerjasama dengan masyarakat, melainkan bersama manajer akan lebih banyak bergerak dalam penyelenggaraan pendidikan bahan sehari-harinya. Maka yayasan itu lebih banyak menangani kebijakan dan strategi dalam pendidikan. Nah, ini nanti mudah dipahami karena sesungguhnya yayasan itu telah sendiri dan pendiri dan penanggung jawab utama lembaga pendidikan. Karena mengemban misi seperti itulah, maka yayasan berusaha agar lembaga pendidikan itu tetap semakin hidup dan semakin maju untuk maksud tersebut. Salah satu usaha yayasan ialah mengadakan kontak hubungan dengan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas pendidikan yang terjamin. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan bahwasanya masyarakat itu memiliki peranan yang sangat penting ya dalam pendidikan Islam itu sendiri. Mereka juga dapat menjadi agen pembelajaran yang mendukung perkembangan pengetahuan agama dan moral dalam masyarakat melalui dukungan keluarga, lembaga-lembaga keagamaan, dan budaya pembelajaran yang positif. Masyarakat dapat membantu melestarikan dan menyebarkan nilai-nilai Islam. Masyarakat juga berperan dalam menyediakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti mempromosikan etika yang baik dan toleransi antar umat beragama. Kesimpulannya bahwa yang bisa diambil dari materi ini bahwa peran masyarakat dalam pendidikan Islam adalah kunci untuk menjaga dan menyebarkan ajaran Islam dalam masyarakat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.